Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi melalui acara Saat Teduh. Apa kabarnya Ibu Bapak dan Saudara-saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan yang terberkati, semangat dan merindukan acara Saat Teduh sebagaimana yang sedang kita nantikan untuk kesempatan ini. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru, Syukur Padamu Ya Allah. NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpik. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan, perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu kekal. Ibu bapak dan saudara-saudara, tahun ini merupakan tahun ajaran baru. Dan tentu saja kita sebagai orang tua yang masih memiliki anak-anak yang mestinya kita antar ke sekolah, ini tugas baru, kita bisa mengantarkannya ke sekolah, menunggunya sampai mereka pulang. Tetapi karena masa pandemi, maka tidak ada anak-anak yang diantar ke sekolah, paling tidak kita hanya menemaninya di rumah. Nah saudara,
Seorang anak dengan bangga bercerita kepada teman-temannya. Sejak masuk sekolah ini, kata anak itu, aku tidak pernah lagi diantar jemput orang tuaku. Aku memang anak pemberani dan hebat. Semua temannya terkagum-kagum, karena memang tak sekalipun mereka melihatnya diantar atau dijemput oleh orang tuanya. Tapi apakah betul begitu? Adakah orang tua yang begitu tega membiarkan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, terlebih di kota yang cukup padat dengan lalu lintas dan segala macam resiko, untuk membiarkan anaknya berangkat dan pulang dari sekolah sendirian tanpa pengawasan? Ternyata sesungguhnya anak itu tidak tahu bahwa setiap hari ada seorang yang mengikuti dan mengawasinya dari jauh saat berangkat dan pulang dari sekolah. Seseorang yang selalu memastikan keselamatannya. Siapakah dia? Ternyata ia adalah ayahnya sendiri. Ayahnya dari jauh mengikutinya ketika dia pergi, dan di saat dia tahu bahwa sudah jam pulang, ayahnya pun tetap mengikuti. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen kita pun kerap seperti anak kecil ini. Kita tidak menyadari bahwa hidup kita senantiasa diawasi Tuhan dan ditopang oleh kasih setianya. Kita sering merasa bangga atas segala prestasi dan kesuksesan kita. Padahal, di balik semuanya itu ada kasih Tuhan yang kekal, dinyatakan kepada kita. Yeremia 31, khususnya di ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan menyatakan kesetiaannya untuk membawa dan menuntun umat Israel pulang dari pembuangan, kembali ke tempat kediaman mereka semula. Mengapa terjadi? Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi Israel dengan kasih-Nya yang kekal. Bapa yang tidak akan membiarkan Israel berjalan sendiri untuk pulang. Saudara-saudara, kadangkala memang kita merasa bahwa Dia sepertinya jauh. Apalagi ketika perjalanan hidup terasa berat. Kita terkadang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan kita terkadang bertanya, di mana Engkau Tuhan? Ketika kita berada di dalam persoalan dan pergumulan yang berat. Namun akhirnya, ketika kita tetap berharap, mata hati kita akan melihat bahwa sesungguhnya dari jauh Dia tetap mengasihi kita. Dia memperhatikan kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam Yeremia 31 ayat 3. Tuhan Yesus telah membuktikan itu dan menampakkan diri-Nya. Bahkan Ia berkata kepada setiap kita, bawalah kepadaku bebanmu yang berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Serahkanlah seluruh pergumulanmu kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan itu kekal adanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang tetap setia mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya
baik itu dalam keluarga, juga dalam berbagai aktivitas kami, khususnya untuk hari ini. Anak-anak di dalam pendidikan, memulai tahun ajaran baru, dan juga memulai untuk beraktivitas di dalam pekerjaan untuk setiap kami hari ini. Beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan, dan semangat. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memeliharakan. Yang sakit, yang berduka, yang bergumul, kiranya kasih Tuhan tetap melingkupi mereka kuat dan tegar. Kami menyerahkan kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa, terkhusus di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Para pemimpin kami dan juga para medis kami doakan, kiranya mereka boleh mengangkat tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk kami sekalian selaku anak bangsa, kiranya kami pun semuanya boleh bertanggung jawab di dalam berkomitmen secara bersama untuk memutuskan penyebaran virus corona itu yang sungguh-sungguh sangat membuat kami kehilangan banyak hal, kehilangan sukacita, kehilangan semangat dalam pertemuan dan perjumpaan dengan sesama kami. Karena adanya virus corona, maka kami tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, dan ini sungguh-sungguh tidak mengenakkan kami. Bapa di sorga, berkati kami selanjutnya untuk hari ini, tuntun dan peliharakan hidup kami. Ampuni dosa kami, dengar doa kami di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Selamat beraktivitas. Diberkatilah kita sekalian. Salam sehat.